Kami dari UBSI Cengkareng ingin mempresentasikan korupsi di wilayah Indonesia. Dengan saya sendiri, Tommy Ardiansyah, dengan NIM 64242481. Saya Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 64242152. Saya Rahmat Kacar Kusuma, NIM 64242426. Saya Muhammad Iqbal, NIM saya 64242066. Jangan lupa ditonton video selanjutnya kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dan dampak korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari suap, gratifikasi, markup anggaran, nepotisme, sampai penggelapan dana. Dampaknya jelas, sangat besar. Korupsi merugikan negara, memperlambat pembangunan, menciptakan ketimbangan sosial, bahkan memicu kemiskinan yang semakin dalam. Uang yang seharusnya digunakan untuk fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan, malah masuk ke kantong pribadi yang serakah itu. Oke, salah satu contoh korupsi paling menggemparkan Indonesia adalah kasus EKTP. Skandal menyarankan banyak nama pejabat besar proyek EKTP yang harus memudahkan pendaftaran penduduk justru jadi ladang korupsi. Negara dirugikan lebih dari 2 triliun rupiah. Bayangkan, uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membangun ribuan sekolah, puskesmas, atau memperbaiki jalan di daerah-daerah terkecil. Tapi kenyataannya, dana itu justru dikorupsi melalui pembengkakan anggaran dan suap. Oke, ada kasus lain selain kasus EKTP, yaitu kasus Jiwasraya. Yang mana kasus ini bukan biasa, tapi bisa dibilang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dapat merugikan para nasabah asuransi. Ada salah satu perusahaan milik negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun karena investasi bodong dan pengelola dana yang tidak transparan. Para pensiun orang tua yang berharap bisa dapat jaminan masa depan harus gigit jari karena dana mereka hilang. Ini jadi bukti bahwa korupsi bisa menghancurkan hidup banyak orang, bahkan mereka yang tak tahu menahu soal politik atau jabatan. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih korupsi bisa terjadi? Pertanyaan kenapa korupsi bisa terus-terusan terjadi? 1. Karena lemahnya integritas dan moral pejabat publik. Banyak yang lupa bahwa jabatan itu amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Terus kedua, karena pengawasan yang longgar dan penegakan hukum yang kadang tebang pilih. Ada yang dihukum berat, tapi ada juga yang bebas dengan mudah karena punya koneksi atau kuasa. Ini membuat keadilan terasa timpang. Terus yang ketiga, karena budaya pesimis, banyak orang tahu ada korupsi tapi memilih diam, bahkan menganggapnya sebagai hal biasa, seperti semua juga begitu katanya. Padahal sikap pasif ini justru memperkuat budaya korupsi. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Lalu, apa solusinya? Pertama, perkuat sistem transparan dan digitalisasi. Semakin sedikit interaksi langsung, semakin kecil peluang terjadi suap dan manipulasi data. Kedua, reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Bukan sekedar ganti pejabat, tapi ubah pola pikir, tingkatan pengawasan, dan berani berhentikan mereka yang tidak amanah. Ketiga, pendidikan sejak dini. Anak-anak dan remaja harus diajarkan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Karena perubahan besar dimulai dari generasi kecil yang dibentuk dengan benar. Dan terakhir, peran kita sebagai mahasiswa.
Jangan cuma jadi pengamat, kita harus kritis, berani bersuara, dan menjadi contoh kecil yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, kayak nggak nyontek pas ujian, nggak manipulasi laporan tugas. Di sini saya akan mengajak dan berharap kepada teman-teman dan generasi-generasi yang akan datang. Korupsi bukanlah sekedar masalah hukum, tapi masalah moral. Selama ini kita masih membiarkan ketidakjujuran tumbuh. Selama itu pula bangsa ini kita akan tertinggal. Maka, mari kita lawan korupsi, bukan hanya dengan teriakan, tapi juga dengan keteladanan. Kita adalah harapan masa depan, dan masa depan itu harus dibangun di atas fondasi yang bersih dan jujur. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan semoga yang menonton video ini bisa mengedukasi kalian yang sudah menonton video ini. Dan kedepannya semoga kita menjadi generasi yang lebih baik lagi. Dengan saya Tommy Ardiansyah, Saya Muhammad Rizky Fauzi. Saya Rahmat Kartino. Saya Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.